Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami Alfi Nurlaili, Dungu Abid Al-Fatah, Zulaikhatun Nurlia pada mata kuliah profesi kependidikan kali ini akan menjelaskan mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tugas, hak, dan kewajiban tenaga kependidikan. Langsung saja. Yang pertama, poin A, dasar pendidikan nasional. Dalam dasar pendidikan nasional ini terdiri dari dasar ideal, dasar konstitusional, dan dasar operasional. Untuk dasar ideal, Pancasila adalah dasar negara. Oleh karena itu, segala usaha warga negara Indonesia sudah barang tentu harus berdasar kepada Pancasila. Lebih-lebih di bidang pendidikan yang merupakan usaha untuk membentuk warga negara yang berjiwa Pancasilais. Nah, meliputi apa aja seperti yang tertera pada sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila-sila tersebut jelas bahwa landasan ideal pendidikan merupakan Pancasila. Untuk yang kedua, dasar konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas warga negaranya, terutama di bidang pendidikan. Dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat, sudah terlihat bahwa tujuan pemerintah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam bab 13 pasal 31 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan pada ayat 1. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Yang terakhir, dasar operasional terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, Bab 3 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, yang pada pasal 4 itu berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang B, TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 pasal 4 yang menyatakan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan bernegara bagi setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan pula, baik itu di pusat maupun di daerah, harus dilaksanakan secara bulat dan utuh. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1983 mengenai ketetapan MPR nomor 4 tentang GBHN mengenai pendidikan, sama menyatakan pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila, dan dalam GBHN pada bab 2 tentang landasan pembangunan nasional menyatakan pokok pikiran bahwa hakikat pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia itu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan nasional. Di sini ada 5 fungsi pendidikan nasional. Yang pertama, pribadi yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sama dengan bunyi Pancasila yang pertama. Pengaplikasiannya yaitu menjadi pribadi yang tentunya taat terhadap apa yang berhubungan dengan ketuhanan.
Untuk yang kedua yaitu warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan memiliki kesadaran hukum. Hal ini setiap warga negara harus atau juga diperbolehkan dalam mengutarakan pendapat dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan dan memiliki kesadaran hukum atas segala sesuatu yang menjadi ketentuan dari sebuah pemerintahan. Yang ketiga yaitu bangsa yang bersatu dan setia pada cita-cita kemerdekaan dan keadilan sosial. Yang keempat, rakyat yang bersedia mempertahankan dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tentunya kita sebagai mahasiswa, sebagai peserta didik harus bisa mempertahankan dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, salah satunya yaitu dengan menambah wawasan ilmu setinggi-tingginya, baik itu di pemerintahan kita sendiri, di negara Indonesia sendiri maupun di luar. Yang kelima, budaya yang tinggi serta manusianya sanggup mensyukuri dan memanfaatkan alam semesta dengan segala isinya. Nah, kita di negara Indonesia ini memiliki budaya yang sangat-sangat banyak, dan itu ketika kita explore sudah bisa menjadi bahan-bahan kita dalam menambah wawasan. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai peserta didik, sudah barang tentu kita harus bisa mempertahankan apa yang telah menjadi budaya, apa yang telah diberikan oleh nenek moyang kita kepada penerus bangsanya. Tinggal bagaimana kita bisa mensyukuri dan menjaga segala apa yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat dilihat dengan jelas ada beberapa aspek yang diwujudkan dalam pribadi peserta didik. Yang pertama, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu tentunya sudah dipupuk sejak kita pertama di jenjang sekolah. Yang kedua yaitu berakhlakul karimah, berilmu, sehat, kreatif, cakap, mandiri, memiliki sifat demokratis dan bertanggung jawab. Itu semua menjadi satu kesatuan yang mana ketika kita bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita sudah memiliki satu keyakinan, insya Allah semuanya bisa terpaut dengan sendirinya. Ketika kita bisa berpatokan pada satu keyakinan itu, berilmu, tentunya kita akan mengerti bagaimana sebuah kewajiban dalam menuntut ilmu itu, dan juga lebih berpikir kreatif, lebih berpikir inovatif lagi, dan semangat untuk menuntut ilmu di masa-masa seperti sekarang ini. Dan tentunya ketika kita beriman dan bertakwa kepada satu keyakinan, attitude akhlak kita pun pasti akan tercermin di situ. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan itu tadi ada 3, tujuan institusional yang merupakan perumusan secara umum pada perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dirumuskan secara formal pada kegiatan kurikuler yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan instruksional yang merupakan tujuan pokok bahasan atau subpokok bahasan, topik-topik atau subtopik yang akan diajarkan oleh guru. Itu. Dan selanjutnya adalah hak dan kewajiban tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sisdiknas pasal 40, hak dan kewajiban guru adalah sebagai berikut.
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Itu semua merupakan hak tenaga kependidikan. Kewajiban tenaga kependidikan yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baik, untuk selanjutnya, tugas tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Di sini kepala sekolah juga merupakan selaku edukator, di mana kepala sekolah melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Yang kedua, kepala sekolah selaku manajer, di mana yang pertama, kepala sekolah menyusun perencanaan, yang kedua mengorganisasikan kegiatan, yang ketiga mengarahkan kegiatan, yang keempat mengkoordinasikan kegiatan, yang kelima melaksanakan pengawasan, yang keenam melakukan evaluasi terhadap kegiatan, yang ketujuh menentukan kebijaksanaan, yang kedelapan mengadakan rapat, yang kesembilan mengambil keputusan, yang kesepuluh mengatur PDM, yang terakhir yaitu mengatur administrasi, di mana mengatur administrasi ini meliputi ketatausahaan, siswa, ketenagaan, sarana prasarana, keuangan, mengatur OSIS, dan yang terakhir yaitu mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi yang terkait. Untuk selanjutnya, kepala sekolah selaku administrator, di mana kepala sekolah ini menyelenggarakan administrasi mengenai perencanaan, mengenai pengorganisasian, mengenai pengkoordinasian, mengenai pengawasan, mengenai kurikulum, mengenai kesiswaan, mengenai ketatausahaan, mengenai ketenagaan, dan mengenai administrasi keuangan. Kepala sekolah selaku supervisor, di mana kepala sekolah ini mengadakan supervisi mengenai proses belajar mengajar. Selanjutnya, kepala sekolah mengadakan supervisi bimbingan dan konseling. Untuk selanjutnya, kepala sekolah mengadakan supervisi kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir yaitu kepala sekolah mengadakan supervisi kegiatan ketatausahaan. Untuk selanjutnya, tugas tenaga kependidikan yang kedua yaitu wakil kepala madrasah. Di sini, wakil kepala madrasah ini membantu kepala madrasah atau kepala sekolah dalam hal yang pertama yaitu menyusun perencanaan, yang kedua membuat program, yang ketiga melaksanakan program, yang keempat pengorganisasian, yang kelima mengarahkan, yang keenam ketenagaan, yang ketujuh pengawasan, dan yang kedelapan yaitu penilaian. Tenaga kependidikan selanjutnya yaitu wakil kepala urusan kurikulum, di mana wakil kepala urusan kurikulum mempunyai tugas yang pertama yaitu menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, yang kedua mengatur pembagian tugas guru, yang ketiga menyusun jadwal pelajaran, yang keempat mengkoordinir penyusunan program pelajaran, yang kelima mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler, yang keenam mengatur pelaksanaan kegiatan kokurikuler, yang ketujuh
di mana tugas wakil kepala urusan kesiswaan yaitu pertama, mengatur dan membina program OSIS yang meliputi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ketiga, bela negara, yang keempat, kepribadian dan budi pekerti, yang kelima, kepemimpinan, yang keenam, kewirausahaan, yang ketujuh, kesegaran jasmani, yang kedelapan, apresiasi seni, yang kesembilan yaitu mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan program 6K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kedisiplinan. Tenaga kependidikan selanjutnya yaitu pembina kegiatan ekstrakurikuler. Pembina kegiatan ekstrakurikuler mempunyai tugas yakni yang pertama, menyusun program dan jadwal kegiatan. Yang kedua, mengkoordinir semua kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, mengatur penyimpanan, pemeliharaan, dan keamanan alat perlengkapan inventaris sekolah yang digunakan. Yang keempat, menyiapkan tarusil semua sarana dan alat perlengkapan yang digunakan. Yang kelima, berkoordinasi dengan wakil kepala bagian kurikulum, wakil kepala bagian kesiswaan, dan pembina kegiatan lain yang terkait dengan kelancaran proses kegiatan. Yang keenam yaitu membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir kegiatan kepada kepala sekolah atau kepala madrasah melalui wakil kepala bagian kesiswaan. Tenaga kependidikan selanjutnya yaitu guru bimbingan konseling, di mana guru bimbingan konseling bertugas yang pertama yaitu membantu tugas-tugas kepala madrasah atau kepala sekolah dalam rangka penyelesaian masalah serta pembinaan siswa. Yang kedua yaitu mengelola administrasi bimbingan dan pendidikan siswa yang meliputi peta kerawanan siswa, peta masalah siswa, peta kelas, studi kasus atau penanganan siswa yang bermasalah, catatan kejadian, catatan pelanggaran tata tertib, dan laporan konseling. Yang ketiga yaitu menginventarisir data siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas tenaga kependidikan. Yang pertama, yakni wali kelas. Adapun tugas-tugas wali kelas, 1. Menginventarisir data siswa yang meliputi nama-nama siswa, asal sekolah, asal kecamatan, tingkat usia siswa, rata-rata penghasilan siswa, tingkat pendidikan orang tua. Yang kedua, mengkoordinir kelengkapan kelas yang meliputi 1. Pengurus kelas, 2. Daftar piket. Selanjutnya, tugas guru piket. Yang pertama, hadir di sekolah paling lambat 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Tugas yang kedua, mengawasi siswa petugas piket kebersihan musola, kelas, ruang guru, ruang TU, kepala madrasah, WC, dan hal selanjutnya yakni tugas guru mata pelajaran. Yang pertama, membuat administrasi pelajaran yang meliputi program tahunan, program semester, pengaloksian atau pembagian jam pelajaran yang terdiri dari proses belajar mengajar atau tatap muka, penilaian ujian sekolah, penilaian remedial atau pengayaan. Yang keempat, pemetaan materi. Yang kelima, silabus. Yang keenam, RPP ujian sekolah. Yang ketujuh, analisis hasil evaluasi. Yang kedelapan, daftar hadir siswa. Yang kesembilan, daftar nilai siswa. Yang ke-10, bank soal. Tugas yang kedua, melaksanakan program pengajaran sesuai dengan administrasi pengajaran yang disusun. Yang ketiga, menyampaikan hasil evaluasi belajar kepada siswa dan kepala madrasah melalui wali kelas atau waka kurikulum. Selanjutnya, tugas bendara komite. Yang pertama, membuat administrasi keuangan yang meliputi buku kas umum, buku kas pembantu atau harian, tanda bukti penerimaan, tanda bukti pengeluaran, buku penyimpanan atau kas bank. Yang kedua,
mencairkan dana berdasarkan RAPBM atas persetujuan kepala madrasah. Yang ketiga, mengadakan evaluasi terhadap RAPBM dalam upaya realisasi kegiatan. Yang keempat, membantu mempertanggungjawabkan dana BOS terhadap pengawasan dalam pengawasan penggunaan atau pihak lain yang berkompeten. Tugas tenaga kependidikan bagian kepala tata usaha. Adapun tugas-tugasnya meliputi yang pertama, mengkoordinir program dan ketatakelaksanaan urusan ketatausahaan madrasah. Yang kedua, mengkoordinir kegiatan administrasi madrasah yang meliputi 1. Menerima, mencatat, dan meneruskan surat masuk dan keluar. Yang kedua, melakukan pengetikan dan penggandaan yang berkaitan dengan ketatausahaan madrasah. Yang ketiga, membuat konsep surat yang dibutuhkan untuk dikoreksi oleh kepala madrasah yang sesuai diteruskan kepada pihak yang membutuhkan. Yang keempat, tugas tenaga kependidikan bagian bendahara rutin. Yang pertama, menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi register surat permintaan pembayaran, register surat perintah pembayaran, buku kas umum, buku kas pembantu atau harian, buku kas pembantu, daftar penerimaan atau pembayaran gaji, buku setoran bank, arsip bukti penerimaan atau pengeluaran, arsip laporan LKKA atau LKKR. Tugas yang kedua, menerima dan menyalurkan gaji setiap bulannya dan penghasilan lain yang sah. Tugas tenaga kependidikan bagian kepala laboratorium. Pengelola laboratorium membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pendataan alat dan bahan laboratorium. Yang kedua, menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium. Yang ketiga, mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium. Yang keempat, memelihara dan memperbaiki alat-alat laboratorium. Yang kelima, inventarisasi dan pengadministrasian peminjaman alat-alat laboratorium. Dan yang terakhir, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium. Tugas tenaga kependidikan bagian perpustakaan sekolah meliputi 1. Perencanaan penggandaan buku-buku, bahan pustaka, dan media elektronika. Yang kedua, pengurus pelayanan perpustakaan. Yang ketiga, perencanaan pengembangan perpustakaan. Yang keempat, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku, bahan pustaka, dan media elektronika. Yang kelima, inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku dan bahan pustaka media elektronika. Yang keenam, melakukan pelayanan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, serta masyarakat. Yang ketujuh, penyimpanan buku-buku perpustakaan dan media elektronika. Yang kedelapan, menyusun tata tertib perpustakaan. Yang kesembilan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berskala.